Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Devin Cireana Sanfatmaris dari kelas 12 I1. Dan aku Agustin Aura Syafaat dari kelas 12 I2. Dan aku Rina Amelia dari kelas 12 I1. Nah, kali ini kita akan berdiskusi tentang mata pelajaran ekonomi kelas 12, yaitu tentang akuntansi pada perusahaan dagang. Dan yang sekarang kita bahas adalah tentang jurnal khusus pada perusahaan dagang. Simak videonya baik-baik ya teman-teman. Dadah. Nah teman-teman, kali ini kita akan berdiskusi tentang jurnal pembelian. Apa sih jurnal pembelian? Jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan atau aktiva lainnya secara kredit. Di sini teman-teman bisa lihat tabel tentang jurnal pembelian. Nah, tabel yang pertama ini adalah tanggal. Tanggal di sini kita isi di mana kapan kita bertransaksi. Lalu ada nomor faktur. Nomor faktur itu seperti FB.405 seperti itu. Nah, keterangan ini dengan siapa kita bertransaksi. Lalu setelah itu ada ref. Setelah itu ada kolom debit dan ada kolom kredit. Nah, kolom debit ini ada kolom pembelian dan ada kolom serba-serbi. Kolom serba-serbi ini adalah pembelian secara kredit selain barang dagang. Lalu di kolom kredit ini adalah ada kolom utang dagang. Nah, teman-teman, sebelum kita mengisi tabel jurnal pembelian, kita harus menganalisis dulu, transaksi yang ada di soal. Nah, karena kita sedang membahas jurnal pembelian, jadi yang kita masukkan ke dalam jurnal pembelian yaitu transaksi pada tanggal 6, transaksi pada tanggal 15, dan transaksi pada tanggal 24. Nah, setelah kita menganalisis transaksi yang telah ditunjukkan tadi, kita pindahkan ke tabel jurnal pembelian. Nah, analisis yang pertama adalah yang terjadi pada tanggal 6 September tahun 2013 dengan nomor faktur F125, keterangannya PT Merapi. Kenapa sih F? Karena ini adalah pembelian perlengkapan, bukan pembelian dagang. Nah, setelah itu karena ini pembelian perlengkapan, jadi kita tulis di kolom serba-serbi karena bukan pembelian dagang. Nah, kita tulis nama akunnya perlengkapan, terus jumlahnya 8 juta. Lalu kita tulis lagi di sini kreditnya 8 juta. Setelah itu transaksi yang kedua yakni tanggal 15 September tahun 2013 dengan nomor faktur FB 405. Kenapa sih nomor fakturnya beda? Karena FB ini adalah pembelian dagang, pembelian barang dagang. Nah, keterangannya PT Sakti, terus ditulis harganya 8 juta, lalu ditulis di kredit. Setelah itu, transaksi yang selanjutnya yakni tanggal 24 September tahun 2013. Sama, yakni nomor fakturnya FB juga dengan nomor faktur 192. Keterangannya di PT Jaya, lalu pembeliannya 6.500.000 dan kita simpan di kolom kredit 6.500.000 juga. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Yang pertama di kolom debit. Kolom debit ini ada 2 kolom, yakni kolom pembelian dan kolom serba-serbi. Nah, kita jumlahkan di kolom pembelian ini 8 juta ditambah 6.500.000 hasilnya 14.500.000. Di kolom serba-serbi jumlahnya 8 juta. Lalu kita jumlahkan kolom pembelian dengan kolom serba-serbi karena ini termasuk kolom debit, yakni 22.500.000. Setelah itu kita jumlahkan juga di kolom kredit. 8 juta ditambah 8 juta ditambah 6.500.000 hasilnya adalah 22.500.000. Nah, ini kenapa sih ada sama dengan di sini? Karena kolom debit harus sama dengan kolom kredit. 22
22.500.000 sama dengan kredit 22.500.000. Nah, setelah jurnal pembelian, sekarang kita akan membahas tentang jurnal penjualan. Nah, apa sih jurnal penjualan itu? Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan atau aktiva lainnya secara kredit. Nah, sekarang kita lihat analisis transaksi ini. Nah, pada jurnal penjualan, transaksinya ada di tanggal 3 dan tanggal 8. Tanggal 3 yaitu dijual barang dagangan pada Tuan Rizky seharga 2 juta dengan syarat 2/10,N/30 dan nomor fakturnya adalah J101. Nah, kenapa ada 2/10 dan N/30? Apa itu maksudnya? 2/10 N/30 itu adalah mendapat potongan 2% apabila pembayaran dilakukan 10 hari setelah transaksi dan jangka waktu kreditnya adalah 30 hari. Sudah dipahami? Nah, sekarang kita lanjut ke transaksi nomor 8, yaitu dijual barang dagangan pada PT Sentosa seharga 8 juta dengan syarat 2/10 N/30. Nah, sama seperti yang tadi. Nah, di sini ada tabel jurnal penjualan seperti tadi, tetapi kolom-kolomnya berbeda dengan jurnal pembelian. Di kolom jurnal penjualan yaitu ada tanggal untuk mencatat transaksinya, nomor faktur yaitu contohnya ini J102, J101. Yang ketiga ada keterangan. Keterangan itu sama seperti yang jurnal pembelian untuk mencatat dengan siapa kita bertransaksi. Nah, ada ref, ada syarat. Nah, syarat ini yang tadi sudah dijelaskan yang mendapat potongan. Ada debit dan kolom kredit. Nah, di debit ini ada piutang dagang dan di kredit ada penjualan. Nah, kita lihat transaksi pada tanggal 3 September 2013 dengan nomor faktur J101, yaitu kita bertransaksi dengan Tuan Rizky. Karena Tuan Rizky pada tanggal 3 ini Tuan Rizky membeli barang kepada kita dan secara kredit. Nah, maka dari itu karena dia membeli barang secara kredit, makanya ada syarat di sini. Nah, syaratnya sudah dijelaskan kan tadi kenapa bisa 2/10 atau N/30. Nah, selanjutnya kita mencatat nilai rupiahnya di sini. Di kolom debit dengan berisi piutang dagang dan di kolom kredit itu yang berisi penjualan. Nah, pada tanggal transaksi pada tanggal 3 itu tuh Tuan Rizky dia mengkredit kepada kita itu 2 juta kita masukkan ke piutang dagang dan 2 juta dimasukkan ke penjualan. Antara debit dan kredit itu harus sama. Dan yang transaksi kedua yaitu tanggal 8 September 2013 dengan nomor faktur J102 yang kita bertransaksi kepada PT Sentosa. PT Sentosa juga membeli barang kepada kita secara kredit. Karena semua yang dimasukkan ke jurnal penjualan ini mereka membeli barang kepada kita itu secara kredit. Nah, kita masukkan rupiahnya kepada kolom debit dan kolom kredit sama seperti yang atas. Bedanya hanya jumlahnya saja. Kalau PT Sentosa ini membeli barang kredit ke kita itu 8 juta masuk ke piutang dagang, 8 juta masuk ke penjualan. Nah, sama seperti pembelian, semuanya dijumlahkan. 2 juta ditambah 8 juta jadi 10 juta. 2 juta ditambah 8 juta jadi 10 juta. Dan antara debit dan kredit itu pasti sama dan harus sama. Oke teman-teman, kita lanjutin pembahasan selanjutnya ya. Nah, pembahasan selanjutnya yakni jurnal penerimaan kas. Nah, apa sih jurnal penerimaan kas itu? Teman-teman bisa lihat di sini, jurnal penerimaan kas adalah jurnal untuk mencatat semua penerimaan kas yang dilakukan perusahaan, misalkan pendapatan bunga, pendapatan sewa, penjualan tunai, dan lain-lain. Nah, lalu ada tabel apa aja di dalam jurnal penerimaan kas ini? Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, di tabel ini ada tanggal di mana kita kapan kita bertransaksi, lalu ada nomor bukti, lalu ada keterangan, lalu ada kolom debit dan kolom kredit. Nah, kita perhatikan kolom debit di sini ada 2 kolom, ada kas dan ada potongan penjualan. Sedangkan di kolom kredit itu ada piutang dagang, ada penjualan, lalu serba-serbi. Nah, serba-serbi ini kalau di jurnal penerimaan kas ini adanya di kolom kredit. Nah, di dalam serba-serbi ini ada nama akun, ada ref, dan ada jumlah. Nah, sebelum kita
penerimaan kas, kita harus menganalisis dulu nih di dalam analisis transaksi ini mana aja sih yang harus kita masukkan ke dalam tabel penerimaan kas. Nah, analisis yang pertama adalah kita harus memasukkan analisis di transaksi pada tanggal 4, yakni diterima pembayaran piutang pada toko sejati sebesar 12 juta dikurangi potongan sebesar 3% dengan nomor faktur BKM 100. Nah, apa sih BKM itu? BKM itu sebenarnya bukti kas masuk. Ya, jadi BKM itu artinya bukti kas masuk. Nah, lalu setelah transaksi pada tanggal 4 September, ada transaksi tanggal apa lagi? Ada transaksi tanggal 18. Kita lihat nomor fakturnya BKM. Nah, tanggal 18 ini dijual barang dagangan kepada Nyonya Rini sebesar 2.500.000 tunai. Lalu ada apa lagi? Ada di transaksi tanggal 20 dengan nomor faktur BKM 102, di mana dijual barang dagang secara tunai kepada toko mahkota seharga 3 juta. Lalu ada mana lagi? Ada transaksi pada tanggal 30, dijual barang dagang seharga 300.000 kepada toko Nila secara tunai, sama dengan nomor faktur BKM 103. Nah, setelah kita menganalisis transaksi mana aja yang akan kita masukkan ke dalam tabel jurnal penerimaan, kita selanjutnya akan memasukkan analisis kita ke tabel. Analisis yang selanjutnya yaitu kita analisis pada transaksi pada tanggal 18 September tahun 2013, di mana apa sih yang terjadi? Dijual barang dagangan kepada Nyonya Rini sebesar 2.500.000 tunai dengan nomor bukti BKM 101. Kita tulis tanggal berapa kita bertransaksi, tanggal 18 September tahun 2013. Nah, kita tulis nomor buktinya berapa? Oh, BKM 101. Kita tulis 101. Keterangannya apa? Penjualan tunai. Lalu berapa? 2.500.000. Kita masukkan ke dalam kas yang ada di kolom debit 2.500.000. Setelah itu kita masukkan ke kolom kredit. Kolom kreditnya di kolom penjualan senilai 2.500.000. Seperti itu. Nah, transaksi yang selanjutnya juga sama, tanggal 20. Dijual barang dagang secara tunai kepada toko mahkota seharga 3 juta. Secara tunai, tanggal 20 dengan nomor bukti 102, keterangannya penjualan tunai sebesar berapa? 3 juta. Dimasukkan ke dalam kas di dalam debit 3 juta. Lalu di kreditnya kita masukkan ke kolom penjualan, yaitu 3 juta juga. Nah, sama pada tanggal 30 juga dijual barang dagang seharga 300.000 kepada toko Nila secara tunai pada tanggal 30 September 2013 dengan nomor bukti 103. Keterangannya apa? Penjualan secara tunai. Kita tulis penjualan secara tunai. Nah, kita masukkan ke debit, yaitu ke kolom kas senilai 300.000. Lalu di kolom kreditnya kita tulis di kolom penjualan, yaitu 300.000. Nah, setelah itu kalau kita sudah menganalisis transaksi dan memasukkannya ke dalam tabel, kita jumlah kolom kredit dan kolom debitnya. Yang pertama, di kolom debit ada apa aja sih? Oh, yang pertama itu ada kas dan potongan penjualan. Di dalam kas ini kita jumlahkan 11.640.000 ditambah 2.500.000 ditambah 3 juta ditambah 300.000. Jumlah hasilnya adalah 17.440.000. Lalu di potongan penjualan ada apa? Ada 360.000. Kita jumlahkan, kita turunkan 360.000. Nah, kita jumlahkan nih antara kolom kas sama potongan penjualan. 17.440.000 ditambah 360.000
300, 5.500.000. 12 juta ditambah 5.500.000 hasilnya 17.800.000. Nah, seperti pada sebelumnya, kolom debit dan kredit itu harus sama. Ketika kolom kredit dan debit itu sama, itu artinya dia transaksinya benar dan sesuai. Di sini kita lihat 17 juta di debit, 17.800.000 sama dengan di dalam kolom kredit 17.800.000. Nah, setelah kita berdiskusi tentang jurnal penjualan dan jurnal pembelian, selanjutnya kita akan berdiskusi tentang jurnal pengeluaran kas. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih jurnal pengeluaran kas itu apa? Nah, boleh saya jawab ya. Jadi, jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas. Misalnya, membayar hutang, membayar gaji, dan pembelian barang secara tunai. Ingat ya, secara tunai. Nah, sebelum kita memasukkan transaksi ke tabel, mari kita lihat transaksinya dulu baru habis ini kita menganalisis tabelnya. Kita lihat transaksi yang ada yang bisa dimasukkan untuk jurnal pengeluaran kas, yaitu transaksi pada tanggal 1. Dibeli barang dagangan secara tunai pada toko remaja seharga 15 juta rupiah dengan nomor bukti 101. Nah, sudah jelas ya, yang namanya dibeli barang dagangan artinya kita mengeluarkan uang. Jadi cocok untuk dimasukkan ke jurnal pengeluaran kas. Dan transaksi yang kedua itu pada tanggal 13, yaitu dibayar sebagian utang kepada Ude Rinjani sebesar 5 juta dengan potongan harga 2% dengan nomor buktinya 102. Nah, sudah jelas juga kan, ini bisa dimasukkan ke jurnal pengeluaran kas. Nah, teman-teman, setelah kita berdiskusi tentang jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, sekarang kita beralih ke jurnal umum atau jurnal memorial. Ingat ya, jurnal umum ini berbeda dengan jurnal khusus. Jadi apa sih jurnal umum itu atau jurnal memorial ini? Jurnal umum atau jurnal memorial yaitu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam 4 jurnal khusus di atas tadi. Nah, sudah jelas kan? Jadi apa aja sih itu yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal khusus dan akan dimasukkan ke dalam jurnal memorial ini? Yaitu ada retur penjualan dan pengumuman harga, retur pembelian, potongan penjualan, penyesuaian akhir tahun, penyesuaian kembali di awal tahun. Itulah beberapa yang bisa dimasukkan ke jurnal memorial. Nah, sekarang kita lihat analisis transaksinya. Jurnal memorial yang bisa dimasukkan ke jurnal memorial itu transaksi pada tanggal 10 dan 27. Transaksi pada tanggal 10 yaitu diterima kembali barang yang telah dijual karena rusak dari Tuan Rizky seharga 250.000 rupiah. Diterima kembali barang yang telah dijual karena rusak dari Tuan Rizky seharga 250.000 rupiah. Ini masukkan namanya apa? Retur penjualan, karena kita yang menjual. Ada orang yang membeli ke kita, nah barang itu tuh cacat, nah dia mengirimkan kembali ke kita, artinya diterima kembali. Mungkin teman-teman pasti paham ya. Nah, yang kedua adalah pada tanggal 27 yaitu dikembalikan barang yang telah dibeli dari PD Jaya karena rusak sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, itu adalah dua transaksi yang bisa dimasukkan ke dalam jurnal memorial ini. Mari kita lihat tabelnya. Nah, teman-teman, tabel jurnal memorial ini itu sangat simpel. Yang tinggal berisi tanggal, keterangan, ref, debit dan juga kredit. Simple ya. Jadi kita masukkan analisis transaksinya ke dalam tabel ini. Yang pertama, pada tanggal 10 September 2013 tadi diterima kembali barang yang telah dijual karena rusak dari Tuan Rizky. Nah,
artinya tadi apa? Retur penjualan. Kita tulis retur penjualan dan itu masuknya apa? Ke piutang dagang. Nah teman-teman, ini kenapa sih kok tulisannya nggak sejajar? Kenapa? Artinya kalau di sini itu artinya debit. Kalau agak majuan itu artinya kredit. Nah itu bisa teman-teman pahami, itu harus dipahami. Nah kita bisa lihat tulis juga keterangannya itu dengan siapa kita bertransaksinya ya. Nah jadi retur penjualan ini kita masukkan ke debit senilai Rp250.000 dan piutang dagangnya kita masukkan ke kredit senilai Rp250.000. Nah ini pasti antara debit dan kredit pasti sama. Intinya mah pasti yang pertama itu debit dan yang bawah itu yang tulisannya ada maju itu kredit. Nah transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 27 yaitu dikembalikan barang yang telah dibeli dari PD Jaya karena rusak sebesar Rp1.500.000. Nah itu artinya retur pembelian, kita membeli